Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Yes, pasti luar biasa. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita sembah Dia, kita tinggikan namanya. Biarkan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan di tempat ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji syukur, hormat hanya bagimu Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, sebab Kau sungguh sangat baik dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru, dan anugerah-Mu Tuhan yang selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, sebab Kau Allah yang punya kami, Kau Allah yang mengasihi kami, selalu mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu menyediakan yang terbaik dalam setiap hidup kami. Apapun masalah kami hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa sembah kami, membawa syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Syukur bagimu Bapa, sembah bagimu, syukur bagimu. Mari sambut Dia pagi hari ini dengan segala syukur, dengan segala sembah. Mari saya undang jemaat untuk berdiri. Kita pujikan Tuhan ini segenap. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Segala syukur bagi Yesus.
pujian syukur hanya bagimu Bapa. Kami bersuka cita pagi hari ini sebab Kau Allah yang ada di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya yang siap bersorak-sorai. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia pagi hari ini. Mari sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Yes, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Mari katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan. Mari katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan. Mari katakan, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penyembuh. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Sembah, ku puji, ku sembah, puji, yes, amen. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Berikan tepuk tanganmu buat Tuhan kita. Haleluya, amin, haleluya. Come on, sing. Haleluya, amin, oh haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya, Siapa yang pagi hari ini percaya bahwa Dia adalah Allah yang ajaib? Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selam. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yes, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. yes amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Mari sama-sama katakan Yesus ajaib, Yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesusku ajaib. Mari sama-sama katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib. Tak pernah berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Yes, amin. Yang hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib. Mari katakan Yesus ajaib,
Bapak Ibu Saudara semua. Sebelumnya kita mau memberikan persembahan untuk kas misi gereja. Petugas Polektan saya persilahkan. Dan mari siapkan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau untuk berdiri sekali lagi.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau membuat kami hadir di ibadah ini untuk kami memuji Allah yang maha tinggi dan Allah yang hidup yang sampai hari ini bekerja. Firman-Mu yang bekerja pada masa-masa yang silam juga tetap bekerja sama dengan yang terjadi masa silam pada waktu hari ini, bahkan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Engkau memperlengkapi kami dengan firman kehidupan yang menuntun kami di lembah, menuntun kami di gunung, menuntun kami di tanah-tanah yang terjal. Tuhan, kami bersyukur karena senjata firman Tuhan ini membawa kami hidup berkemenangan dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan Amin. amin. Silakan duduk saudaraku. Saudara, kita akan mengucapkan kalimat ini ya. Nanti saya yang hitung 1, 2, 3. Tidak berdaya, katakan aku ini pahlawan. Tidak berdaya, katakan aku ini pahlawan. Sekali lagi, tidak berdaya, katakan aku ini pahlawan. Yoel 3 ayat 10. Saudaraku, firman Tuhan hari ini adalah tentang menumbuhkan iman. Membangun kekuatan seorang pahlawan di dalam diri kita. Saudaraku, kita ini mempunyai pilihan untuk mengembangkan kehidupan ini. Ya. Kalau kita menabur benih kekhawatiran, takut, dan cemas, meskipun Tuhan itu mempunyai janji, benih ratusan, ribuan, janji keberhasilan, kebahagiaan, kemenangan, tetapi kalau kita tetap menabur yang namanya kekhawatiran, kegelisahan, rasa takut dan cemas, maka walaupun janji-janji Tuhan yang besar seperti itu, bahkan kalau saudara ada yang menghitung janji Tuhan itu lebih daripada ribuan janji, 2000 janji. Tapi kita juga dikasih Roh Kudus oleh Tuhan. Roh yang di dalam kamu, kata 1 Yohanes 4 ayat 4, lebih besar dari roh yang di dalam dunia ini. Roh yang di dalam dunia ini roh dunia, roh pedukunan, roh kuasa-kuasa kegelapan, santet, mantra, kegagalan, roh-roh yang menyerang, menyerbu orang, sehingga orang ketakutan, mati, dan seterusnya, cemas. Nah, roh yang di dalam diri kita itu lebih besar dari roh yang di dalam dunia ini. Meskipun itu diberi janji, dan kita mempunyai janji itu. Tapi kalau saudara menabur terus yang namanya kecemasan, ketakutan, khawatir, itu janji itu blorot gitu aja, gelender saudaraku. Enggak akan kita raih saudaraku. Nah, kalau Tuhan memberikan janji-janji yang seperti itu, kita ngomel, kita ngeyel, hari-hari kita ngomong, aduh ini usahaku pasti tidak berhasil. Sakitku itu tidak mungkin sembuh. Aku tidak mungkin bisa jodoh karena aku pendek. Tidak mungkin aku mempunyai pendidikan yang tinggi karena orang tua aku tidak sanggup membiayai. Oh, ini hari hujan, mestinya itu daganganku yang dawet atau yang es campur atau yang makanan-makanan berair itu tidak laku. Nah, ini kalau saudara tabur terus menerus, itu saudara akan memakan buahnya. Karena kita ini di samping mempunyai iman di dalam diri kita ya saudaraku, itu kita mempunyai saudara di sebelah kita ini di ruangan satu ini saudara yang namanya khawatir. Di ruangan lain-lainnya namanya cemas, di dekat garasi namanya bimbang. Nah, geng kebimbangan, geng khawatir, takut ini kalau kita keluar, geng itu ya ikut kita. Gitu loh saudaraku. Selain geng kecemasan, ketakutan, kita juga mempunyai geng ya saudaraku, yang namanya iman, yang namanya percaya diri, yang namanya janji-janji Tuhan dan Roh Kudus kita bawa. Tapi kalau saudara terus-menerus kecemasan itu akan membuahkan benar-benar saudara akan hidup di dalam kekalahan. Jadi menabur benih firman Tuhan, menabur benih kata-kata iman. Jadi sebenarnya kita ini hidup ini karena iman, saudaraku. Coba kita lihat dalam kitab Rom pasal yang 1 ayat yang ke-17. Ya, Rom
pertama ayat 17. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita berjalan bukan dengan penglihatan tetapi dengan iman. Dalam kitab Ibrani pasal 11 itu dikatakan bahwa dengan iman kita ini mengerti bahwa alam semesta itu diciptakan ada dari yang tidak ada. Ya. Sehingga yang nyata ini diciptakan dari yang tidak nyata. Kita karena iman. Jadi terus Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 itu dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya perjalanan hidup ini karena iman. Percaya. Karena iman percaya kursi yang saudara dudui, nek mbok dudui ora bakal semplah. Gak usah diselidik-selidiki engko gek aku gulung koming. Atau masakan bapak-bapak dimasakan ibu. Dengan iman, pasti bojoku ora bakal ngeracuni makananku. Kan gitu saudaraku. Langsung dilahap aja. Ya walaupun ada juga mungkin ibu saking pegel wis tak racun bapakku. Tapi tidak mungkin dia akan meracun suaminya atau suami meracun istrinya. Karena iman, karena percaya kita jalan itu walaupun kita belum pernah jalan sebelah itu. Enggak usah diselidiki ya. Di atas gunung begitu, saudaraku. Pasti ini jalan ada jalan yang terus. Nah semuanya itu hampir segala sesuatu dilakukan dengan iman, dengan percaya. Nah itu sebabnya kalau kita lihat pada waktu suatu pengalaman tanah yang sebelah sini ini, itu tanahnya milik orang kaya, saudara. Namanya Pak Budi di Madiun sana. Saya mengatakan pada waktu dulu harganya hanya 5 juta, nggak ada uang, sehingga nggak bisa beli. Akhirnya dibeli bapak ini. Tapi ketika kita membutuhkan, karena saya pikir gereja ini harus berkembang ke kanan dan ke kiri, dan kita akan fasilitasnya mungkin akan banyak ya. Ternyata fasilitas memang untuk sekolahan. Tapi sebelumnya saya pikir-pikir, saya akhirnya ngomong kepada orang yang mencangkul di tanah di sini, saudaraku. Saya ngomong, Pak, ini apa disati? Nyun tulung panjenengan nyajari sing gadah tanah. Akhirnya dia ngomong ketika ketemu, Pak Bambang mboten disadi, tidak dijual Pak Bambang. Saya mikir-mikir, ini kan memang tidak dijual. Ya saudaraku, apakah bisa dari tidak dijual menjadi dijual? Kalau ada tuntunan Tuhan dan kalau ada rencana sesuai dengan kehendak Tuhan, bisa Tuhan mengubah begitu. Tidak hanya begitu, dari yang tidak ada pun menjadi ada bisa. Apalagi yang sudah ada dan kita memohon kepada Tuhan menjadi milik kita bisa saja terjadi. Tapi yang kedua kalinya, saya juga ngomong kepada Pak, tolong Pak, saya membutuhkan tanah. Terus Bapak ini ngomong lagi kepada pemilik, kebetulan ketemu waktu di Ngawi. Ora tidak, aku ora butuh duit. Langsung disampaikan kepada saya, Pak Bambang, tidak dijual karena tidak butuh uang. Memang orangnya berada, saudara, tinggalnya di Madiun 2 kali. Saya menumpang tangan tanah itu di belakang situ. Nek di depan sana, aku dikira wong gak waras ya, saudara. Numpang tangan lemai wong kan gak enak, saudara. Tapi aja numpang tangane mobil tanggane lo ya. Nah itu saya tumpang tangan, saudaraku. Saya tumpang lagi, yang ketiga lagi. Saya ngomong sama bapak, Pak, nyon tolong Pak, pindah meleh. Pak Bambang ini tiang ini enggak buatan disate, ini tiangnya pun buatan butar yontro. Ngonton temen disate, pun. Ketiga, keempat, saya ngomong tetap saya tumpang tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya tanah ini diberikan untuk kami. Untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan. Aku percaya ini menjadi milik gerejamu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya tanya sekali lagi, Pak Bambang mboten purun kula. Wong pun ping 3 bolak-balik isin kula. Pun sepindah melih, Pak, sepindah melih. Akhirnya kok ya gelem, saudaraku. Yang keempat, didol. Harganya dengan notarisnya hampir 100 juta yang sebelah ini. Saudaraku, adakah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Bagi Allah, bagi orang yang percaya, Markus pasal yang ke-9 ayat 23 dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Dan itu sebabnya saudara harus menjadi way of life, gaya hidup untuk memperkatakan firman. Lebih baik saudara menghabiskan energi untuk mengatakan firman bahwa aku ini diberkati Tuhan. Bangun pagi, langsung duduk di kaki Tuhan dan mengatakan Tuhan aku terima kasih hari ini ada yang luar biasa. Walaupun sepi pada dasarnya saudaraku. Aku mengucap syukur karena aku memberi pelanggan yang baik. Ya. Ada jemaat di sini yang mengatakan jangan ngomong sepi lo ya ke karyawannya. Sampai ngomong begitu saudaraku. Nah itu yang kita tabur, walaupun juga belum bisa, wong saya itu sampai 4 kali loh saudaraku. Nah, kalau saudara lihat itu panti jompo itu, kalau tidak salah pindah 3 kali. Ya baru keempat itu kita dapat. Karena itu saya pikir ini kehendak Tuhan sah, kita mempunyai panti untuk memelihara orang-orang yang tua, saudaraku. Nah itu sebabnya saya ngontot Tuhan, aku percaya Engkau memberikan lahan. Sampai pindah dari mana namanya, Ketanggi, Perembangan ya. Perembangan terus di belakangnya Pak Andi itu terus di mana lagi. Itu dapatnya tanah juga yang sekarang ya dari Ketanggi saya terus ke mana ke belakang penjara itu cari tanah juga gak dapat. Tuhan, aku percaya Engkau memberikan ini untuk kami supaya kami bisa mengasihi orang-orang tua dan mereka yang tidak kenal Engkau boleh menjadi kenal Engkau. Akhirnya kita dapat saudaraku. Jadi kita nggak boleh mundur dengan kata-kata takut, dengan geng yang mengkhawatirkan. Oh kamu pasti ini sakitmu membawa mati. Akhirnya ketakutan beneran, saudaraku. Ada seseorang yang mengatakan kepada seorang gembalanya, kalau dia ngomong mesti kekhawatiran, mesti ketakutan. Waduh aku gak bisa membayar cicilan. Waduh rumah tanggunganku kayak pecah. Bagaimana kalau terjadi perceraian? Waduh ini usahaku menjadi sepi. Aku dibenci atasanku. Aku menjadi orang yang tidak punya masa depan. Nah itu terus-menerus digerojok ke kita, saudaraku. Nah kita gerojok dengan apa? Kalau kita dengan tidak memperkatakan firman, mengucapkannya dan membaca firman. Saudara ingat kapan hari itu kartu yang saya bagikan ya? Bagaimana pembacaan Alkitab hari ini? Siapa yang terus membaca sampai hari ini? Angkat tangannya. Wah cukup banyak ya, puji Tuhan. Saudara harus membacanya terus. Sebab saudara datang ke gereja ini misalnya aja tanpa komsel ya, seminggu sekali. Itu saudara mendengar firman paling lama 1 jam. Kalau setahun itu ada berapa minggu saudara? 52 minggu. Ya katakan berarti saudara dalam waktu setahun itu mendengar firman Tuhan 52 jam. 52 jam ini kalau dibuat hanya 2 hari saja. Kan 1 jam 24 jam. 2 hari saja dalam setahun. Piye nek kita bisa membangun kekuatan seorang pahlawan. Kekuatan rohani yang gagah perkasa. Sehingga kita tidak mudah dijatuhkan. Kita tidak mudah lemah. Kita tidak mudah untuk takut dan cemas, saudaraku. Itu sebabnya saudara harus menambah. Itu pun kalau setahun saudara terus-menerus ke gereja. Selama 52 minggu ke gereja. Itu hanya 2 hari saja. Kalau dibuat hari, kan 52 jam. Kalau saudara ke gereja selama setahun hanya separuhnya saja, jadinya hanya sekitar 25 jam, itu berarti hanya sehari aja setahun. Itu sebabnya saudara perlu membaca Alkitab, memperkatakan, saudara perlu merenungkan dan menyerap firman Tuhan dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita, di mulut kita, sehingga kita bisa mengimbangi apa yang masuk dalam diri kita. Sebab yang masuk di pikiran kita ini menurut survei 80% itu negatif. Dari mass media, dari YouTube, dari internet, itu 80% itu negatif, saudaraku. Artinya tidak selaras dengan firman Tuhan yang kita baca, yang akan kita bangun di dalam hidup kita. Karena takut cemas. Anakku lek gak duwe bojo piye? Aku lek duwe bojo gegeran bagaimana? Aku naik bayaranku ini gak naik-naik apa iso aku duwe omah. Itu terus-menerus. Aku ini tidak punya masa depan karena aku tidak punya pendidikan. Itu kalau saudara geng-geng ini, gengnya bangsanya ketakutan, kekhawatiran, kegagalan terus-menerus membuntuti, itu bisa menjadi kenyataan. Contohnya, ada orang yang ngimpi untune cepot.
itu kan biasa nih mesti ada yang mati. Itu memang dari turun-menurun mereka percaya dan memang begitu. Karena memang mereka percaya. Suatu saat ada anak pemuda dulu yang di sini tapi tinggal, sekarang udah pindah. Namanya Indro. Saudaranya si Yosep. Dia ngomong, Pak Bambang, ini aku ngimpi putul gigiku. Ya terus, saya pernah ngimpi sekali putul, itu ada keluarga saya yang meninggal. Saya ini takut Pak Bambang, ini putul nggak ada yang mati lagi Pak Bambang. Ya nek kamu percayai, mesti ada yang mati. Coba lawanan dengan firman Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Aku mempercayai firman Tuhan dan janji-janjinya. Dan melalui mimpi ini aku patahkan kau di dalam nama Yesus Kristus. Pergi dari hidupku dan tidak ada yang mati dalam keluargaku. Praktekan dulu. Unyul-unyul dipraktekan masuk kamar. Bos rapi, dilawan saudaraku. Seminggu kemudian saya tanya dia, Ndro gimana? Ada yang mati? Hehehe, tidak ada. Gak ada yang mati, saudaraku. Nah itulah kuasa perkataan yang memperkatakan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan di dalam diri kita perkatakan dan kita mempercayai saja. Memang iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya Ibrani 11, coba kita lihat Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah Oke, kita membaca ini. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini segala sesuatu dasar dari yang kita harapkan. Yang kita harapkan apa? Masa saudara mengharapkan sakit? Saudara mengharapkan kegagalan? Tapi itu kalau kamu pikirannya seperti itu, terus itu bisa menjadi kenyataan loh saudaraku. Bisa menjadi kenyataan, tapi kita lewat, kita lawan. Saya ingat juga Bu Gimbong. Pada waktu kami masih ada di Janji 1. Istrinya Pak Gimbong. Dia suatu hamil. Terus ngimpi, pada waktu mau hampir melahirkan itu anaknya mati. Wah dia harus tahu angkutan, piye Pak Bambang, piye. Ini nanti mati beneran gimana. Wah dia takut. Terus saya ngomong, jangan takut. Ngimpimu itu ngimpi dari kuasa kegelapan. Lawan dengan firman Tuhan. Bahwa buah kandungan adalah berkat yang turun dari surga. Yang diberikan kepadamu. Oh gitu Pak Bambang. Iya lawan. Ojo khawatir, ojo takut dan cemas terus menerus. Dan menyerah dengan mimpi. Apa loh mimpi ini kalau dibandingkan firman Tuhan. Nah saudara semuanya ini akan hidup dengan mimpi-mimpi yang seringkali negatif. Dan karena itu turun-menurun dari nenek moyang yang kita percayai. Dan itu bisa jadi seperti itu. Padahal Tuhan sudah menghapuskan dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup nenek moyangmu. Cara hidup yang kamu warisi dari nenek moyang, dari turun ke turun. Bukan dengan barang fana, bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi itu Bapak Ibu Saudara lawan. Dan akhirnya dia melahirkan dengan selamat. Ini nanti saudara keluar dari gereja, itu geng itu mesti mengikuti saudara loh. Ya, geng tadi apa? Cemas, takut, bimbang, khawatir, takut gagal, takut sakit, takut kena kanker, takut stroke, takut kena gula, ya, takut kena musibah, takut kena COVID. Dan ketakutan ini mencengkeram sehingga kita ini nggak bisa berbuat apa-apa, nggak berkutik, saudaraku. Dan itu nggak boleh terjadi seperti itu. Saudara kan mempunyai geng yang namanya iman, percaya diri, kuasa Roh Kudus, janji-janji Tuhan, firman Tuhan yang demikian banyak. Itu sebabnya Yosua mengatakan, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita akan beruntung dan kita akan berhasil. Nah saudara, kalau kita ingat 12 pengintai yang ada di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13, itu ada 12 pengintai kan. Tapi yang 10 ini yang dikasih makan, yang ditaburi ketakutan, kekhawatiran.
Mereka mengatakan begini, kami sudah memasuki negeri yang kamu suruh aku masuk. Memang negeri itu penuh dengan susu dan madunya. Inilah hasilnya, dibawa digandar, anggur itu, buah delima, saudaraku. Tetapi, lah ini tetapinya. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kotanya berkubu dan sangat besar. Juga orang enak kami lihat di sana. Orang enak itu orang raksasa. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang pantai, sepanjang sungai Yordan. Mereka mencekoi dengan kekhawatiran raksasa, orang enak. Kota yang berkubu dan sangat besar, mereka kuat-kuat. Itu terus diseseli. Dan ini tidak hanya begitu, mereka itu sampai meracuni orang Israel. Kita ini gak mungkin masuk ke sana. Orangnya besar-besar, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Kemudian Kaleb berusaha menenangkan hati bangsa itu dengan firman yang sudah ditabur di dalam hidupnya. Dia ngomong, tidak, kita akan memaju, memerangi bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana yang bersama-sama dengan dia, dengan Yosua dan Kaleb, orang 10 itu mengatakan kepada kaum Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana itu tinggi-tinggi dan besar, dan kita tidak bisa maju menyerang bangsa itu. Tidak bisa menyerang orang-orang raksasa itu. Dan kami memikir diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka. Mereka menganggap diri mereka belalang. Engkau jangan menganggap dirimu kecil karena engkau tidak punya uang. Engkau jangan menganggap dirimu bodoh karena engkau tidak berpendidikan. Atau usahamu kecil sehingga engkau memikir tidak mungkin bisa berkembang. Saudaraku, semua benih yang bisa berkembang ada di dalam diri kita, saudaraku. Dengan benih yang Tuhan berikan kepada kita, bisa memungkinkan kita menjadi bupati. Bisa memungkinkan kita menjadi menteri. Bisa memungkinkan kita menjadi pengarang lagu. Atau menulis sebuah buku. Atau menjadi ahli musik. Atau menjadi seorang yang vokalnya, suaranya itu bagus. Itu tertanam dalam diri kita dan banyak sekali. Katanya Rick Warren, kita mempunyai 500 sampai 700 kemampuan yang tersimpan di dalam diri kita. Dan kalau kita memberikan makan akan geng kekhawatiran, ketakutan tadi, itu gak bisa berkembang, saudaraku. Tapi kalau engkau tiap hari memperkatakan iman dan percaya diri yang sudah Tuhan tanamkan, saudaraku. Aku percaya aku mempunyai talenta. Aku mempunyai tangan dan mempunyai kaki. Ada beberapa orang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Mataku bisa melihat, ada yang buta. Telingaku bisa mendengar. Aku bisa juga membaca karena aku bukan buta huruf. Nah itu semuanya kemampuan-kemampuan yang diberikan kepada kita. Ada yang kemampuan jadi tukang, jadi pilot, nyupir, musik, renang, masak, menjadi dokter. Kemampuan-kemampuan ini sebanyak 500 sampai 700 kemampuan. Di mana itu saudaraku? Sehingga saudara mengatakan, aku enggak punya apa-apa. Aku kecil. Dan aku tidak mungkin berhasil hidupku. Nah kemampuan-kemampuan yang seperti itu sama dengan yang dikatakan 10 pengintai itu. Tidak mungkin orangnya besar, raksasa-raksasa. Tapi 2 orang itu mengatakan tidak, kita akan maju. Mereka akan kita telan habis. Sebab yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Kita akan mempercayai bahwa negeri yang diberikan kepada kita ini penuh dengan susu dan madunya. Dan kita pasti masuk ke negeri itu. Akhirnya orang 10 itu mempengaruhi orang kurang lebih 2 juta orang. Mari kita pulang ke tanah Mesir. Di sana ada semangka, bawang putih, bawang merah. Di sana kan ada daging. Dan mereka enggak ingat padahal mereka di sana itu budak selama 430 tahun. Saudaraku, ditendang, dipisui, dipukul, dirantai. Saudaraku, mereka disiksa seperti itu enggak dilihat. Yang dilihat pokoknya kita kembali aja. Akhirnya beberapa mereka terbunuh di tempat itu. Dan kebanyakan mereka itu mati berhantaran di padang gurun. Saudaraku, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke negeri perjanjian sesuai dengan iman percayanya.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengembangkan, menumbuhkan iman dalam diri kita. Melalui memperkatakan kebenaran firman. Melalui kita menanamkan percaya diri bahwa kita ini disertai oleh Tuhan. Suatu saat ada seorang Amerika yang ditugaskan untuk di Irak sana, saudara. Dia ngomong kepada hamba Tuhannya, aku ini sudah bertugas selama 3 kali dan ini yang ketiga kalinya. Aku merasa nggak bisa pulang lagi. Jangan ngomong begitu, hamba Tuhan yang ngomong. Tuhan masih punya masa depan bagi kamu. Tidak, aku pasti tidak kembali. Dan dia nekat, diulang-ulang, aku pasti nggak bisa kembali. Ini terakhir aku bertugas yang ketiga kalinya, saudaraku. Malah nulis surat ke anaknya 2 dan istrinya. Sayangku, ini yang mungkin adalah tugas yang terakhir. Aku menuliskan surat ini. Ditugaskan di sana 3 bulan kemudian, kena ranjau, meledos, teksekdut. Nah dia ngomong seperti itu saudaraku. Kenapa sih energi kita dihabiskan tuh hal seperti itu? Gak ada gunanya, mengeluh, ngomel, ngeyel, ngotot. Ngeyel, ngotot, mengeluh, gremeng, begudel. Nah, saudaraku, hal seperti itu harus diganti. Saudara harus mereschedule, meriset dan menjadi gaya hidup. Walaupun engkau melihat kelihatannya memang usahanya itu lagi turun, saudara. Tapi ya sudah turun, lebih baik memperkatakan usahaku tetap naik, bukan turun. Karena Tuhan kau mengatakan bahwa jikalau Tuhan mengatakan dalam kitab Ulangan pasal ke-28 ayat 13, di situ dikatakan, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia, maka aku mengangkat engkau di antara segala bangsa di bumi. Engkau tidak naik, engkau tidak turun, melainkan engkau akan naik. Nah janji-janji itu mbok diucapkan, Tuhan aku percaya aku tidak turun tetapi naik. Aku menjadi kepala, aku bukan ekor. Ya, dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 91, ya, dikatakan di situ, coba kita lihat Mazmur 91 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Oke. Mari kita mengatakan bersama-sama 1, 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sekalipun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kenapa kita tidak mengucapkan ini daripada, waduh, jadi orang-orang di luar, saudaraku, jangan menjadi kebiasaan kita. Wah, iki udan ya, pendapatan kurang, ekonomi di Indonesia lesu, di dunia juga lagi turun. Wah, aku jadi turun ya, segini bagianku. Iya, aku dewe yang ngono, daganganku ya padha rugi. Aku malah nemen rugi pira? Bulan ini 5 juta, aku rugi 7 juta tambahan. Diomong terus. Itu akan menjadi bagian kita seperti itu. Nah, tapi ayat ini mengatakan bahwa engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang pada waktu siang. Dulu kan zamannya panah bukan bom. Ya. Panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sekalipun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpaku. Tuhan, aku percaya akan janjimu ini, karena janjimu iya dan amin. Tuhan, engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Meskipun sekarang lagi dengar-dengar di tempat tidur, bukan karpet tapi di kloso, amben. Tuhan, engkau membaringkan aku di tempat yang berumput hijau. Aku percaya Tuhan, engkau tetap menyertai hidupku. Engkau membimbing aku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena engkau besertaku. Aku tidak takut kemiskinan, tidak takut dengan sakit penyakit, tidak takut aku dengan orang yang mengancam aku. Atau dengan atasan yang
memperlakukan dengan tidak adil. Tuhan, aku tidak takut meskipun berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak takut Tuhan karena apa? Karena Engkau besertaku. Nah, kalau saudara berulang-ulang kali berbuat seperti itu, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Memang kadang-kadang enggak langsung terjadi, saudaraku. Kadang-kadang harus berkali-kali, berulang-ulang, meriset. Sebab saudara tadi saya katakan setahun itu hanya 2 hari loh. Kalau saudara setiap tahun itu ke gereja, hanya 2 hari saudara mendengarkan firman Tuhan. Kan 52 jam, 52 minggu, berarti 52 jam, saudaraku. Alias 2 hari, setahun. Ya. Dengan banyaknya informasi, banyaknya berita di internet dan semua media massa yang masuk, yang kebanyakan 80% itu negatif tentang perang, tentang kerusuhan, tentang diskriminasi, tentang gempa, tentang penyakit dan sebagainya itu berlewat seliuran di pikiran kita. Mari kita membangun manusia rohani kita sehingga kita bisa membangun jiwa seorang pahlawan. Dan kalau kita terus-menerus dan memberi style hidup kita, maka yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Bagaimana pelayanan kita di gereja kita dengan tanah yang seluas seperti ini? Saya mempercayai Tuhan, tidak hanya karena gedung, karena tanah ini, tapi saya mempercayai bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sebuah umat, ya saudaraku, untuk kebangunan rohani, untuk tuayan ke depan. Dan saya selalu memperkatakan begitu, walaupun kadang stagnasi gereja kita ini, saudaraku ya. Memang ada beberapa yang datang ke gereja, tapi banyak juga yang keluar karena menikah, karena meninggalkan Tuhan, karena meninggal. Ya, saya lihat yang meninggal itu cukup banyak. Ya. Tahun ini dan tahun lalu, sejak pandemi itu. Nah, yang masuk gereja kita tidak seberapa, tidak sebanding. Tapi aku tetap berkatakan, Tuhan, aku percaya gereja ini gereja untuk menampung karena ini lumbung jiwa-jiwa, semua yang terhilang diselamatkan. Orang yang tidak punya harapan, menerima harapan di tempat ini. Orang yang hidupnya pasif, hidupnya negatif tentang dirinya, menemukan hidupnya positif dan hidupnya dibangun atas dasar iman yang kuat di gereja kita ini. Saudaraku, saya selalu mengatakan demikian. Kenapa saya harus mengatakan hal yang negatif? Saudaraku, itu sama dengan saudara mengatakan tentang suamimu, tentang istrimu yang cerewet, saudara, yang menguasai saudara, mungkin dominan. Saudara nggak perlu konfrontasi yang membuat geger. Saudara perlu mengucapkan firman, mengucapkan kata-kata firman Tuhan. Tuhan, aku percaya istriku ini adalah istri yang manis. Dia mempunyai damai sejahtera. Dia tunduk, dia menguatkan, dia sejuk hatinya. Meskipun sering gegeran, perkara piring gegeran, perkara kembang letaknya gegeran. Nyapu, ngepel, panci, bolong, rasa kekasinan, dan macam-macam kehidupan berumah tangga itu, saudaraku. Negatif, pikiran negatif, akhirnya negatifnya ditumpuk, akhirnya bisa jadi berpisah, bisa juga akhirnya sampai cerai, saudaraku. Nah, dijauhkan daripada Tuhan, pikiran semacam itu. Bangun pagi dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya ini hari yang luar biasa. Aku adalah anak Tuhan. Roh yang di dalam diriku lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Engkau segala kebimbangan, segala ketakutan dan kecemasan, pergi daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu walaupun diusir begitu, dia tetap pengen ngeyel. Jenenge geng kuat, saudaraku. Dan geng ini sudah menguasai hidup kita bertahun-tahun. Dari nenek moyang kita. Dan itu kebiasaan kita, saudaraku. Nah, kita percaya di Tuhan Yesus Kristus, kita punya Alkitab, kita melihat, loh, tiba ada sesuatu yang baru, luar biasa. Nah, kita bisa menyawat firman dan memperkatakan, itu tidak alami bagi kita. Dan kita harus mengulang-ulangi menjadi kebiasaan, way of life, cara hidup, lifestyle hidup kita harus memperkatakan firman Tuhan demikian. Maka kita akan melihat karya Allah yang luar biasa yang bekerja dalam diri kita. Dulu waktu di Lawang Bible Training Center ada seorang yang mengatakan, Bang, gue ora bisa nikah, gue ora mungkin gue sehat, gue paru-parumu wis kena flek. Kan saya kadang-kadang batuk-batuk, itu ya. Kadang-kadang ya masih begitu, walaupun ini sudah bertahun-tahun, saudaraku. Tapi aku tetap mengatakan, Tuhan, aku percaya aku sudah sembuh. Maksudnya, daripada aku ngomong, waduh kok loroneh ya, kok sik ora mari-mari, kok terus gini. Aku ngomong, Tuhan terima kasih, sudah aku terima 5 tahun yang lalu. Masih
Tuhan aku percaya ini sudah sembuh. Tuhan, Engkau yang menyembuhkan aku Tuhan. Nah itu ada yang mengatakan itu atasan saya saudaraku. Waktu itu ngomong begitu. Nah pada waktu dia ngomong begitu tak cek paru-paruku. Di puskesmas, di Lawang sana. Di lalai puskesmas, Pak ini bronkitis kronis. Waduh madeg aku, kayak halilintar. Masa toh kok kronis menurut aku ini. Kalau saya ngomong, waduh kronis. Waduh ini aku dang mati. Urung ngelayani Tuhan, urung nemen lekku menghabiskan tenagaku, belum berkeluarga, belum nikah, wis mati dhisik. Wis daripada begini, kenapa saya harus mempercayai? Saya lebih baik mempercayai firman Tuhan. Dan akhirnya sampai sekarang masih seger, bugar. Dan Tuhan menyertai. Jangan meremehkan Tuhan, jangan meremehkan firman-Nya. Walaupun belum terjadi, saudara dan saya harus biasa menabur apa yang ingin saudara tuai. Kalau saudara ingin menabur kekuatan, keberhasilan, kesembuhan, berkat Tuhan. Ya taburin sesuatu yang baik, yaitu keberanian, kepercayaan kepada Tuhan. Iman yang kuat. Tabur di situ saudaraku. Jadi kalau saudara ingin menuai sesuatu ya tabur yang ingin saudara tuai. Jangan pengen diberkati, pengen sembuh, tapi yang diomong kecemasan. Waduh, ini benjol. Tonggoku kan benjol-benjol kuwi akhirnya jadi kanker. Kanker akhirnya meremen, dijabel, kanker menjalar lagi. Dijabel dengan akhirnya mati. Ini kok kayak bendolan-bendolan ini kayak kanker. Akhirnya kita pikirannya mengarah ke sana terus-menerus. Gak bisa begitu. Itu memang kebiasaan kita dulu. Nah, saudara harus meriset, harus mereschedule, harus memperbarui pikiran kita. Sehingga kita mengalami pertolongan dan berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Ya, mari kita pakai berdiri saudaraku. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian sebab Kau besar perbuatanmu ajaib. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kita bertumbuh. Bukan kecemasan yang bertumbuh menghantui hidup kita. Bukan kekhawatiran yang bertumbuh, tapi iman percaya kita. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Penuhi kemuliaan. Penuhi kemuliaan. Amin. Tiada
seperti Engkau, Sapa besar perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Tiada seperti Engkau. Amin. Glory. Haleluya. Tuhan, mulai saat ini, mulai detik ini Tuhan, kiranya Engkau mengajar kami, menuntun kami dengan peranan Roh Kudus-Mu, untuk kami membiasakan menabur apa yang kami rindukan, kami tuai dengan kepercayaan, dengan iman yang kuat bahwa Tuhan sanggup menggenapi firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati firman Tuhan ini katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Sebentar kita mau menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Multimedia saya persilakan. Shalom Jemaat LSAD yang diberkati Tuhan. Berikut adalah LSAD News minggu ini. Mari berantusias untuk mengikuti komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam komsel, bisa menghubungi Sakom atau sahabat komsel. Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sore di gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 pagi di Panti. Ibadah warga senior setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap hari Rabu jam 10 pagi di Panti. Doa malam hari Kamis jam 9 malam di gereja. Som 1, Som 2, dan Som 3 setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. Hai anak-anak muda, jangan lupa untuk datang di ibadah youth setiap hari Sabtu jam 6:30 di gereja. Hai adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti ibadah LSAD Kids setiap hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Mari rasakan hadirat Tuhan di ibadah raya di sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9 pagi, dan sesi 3 jam 4 sore. Mari hadiri dan mari ikuti seminar sehari dengan tema Pasangan Tangguh dan Diberkati pada tanggal 29 Juni 2024 jam 8:30 pagi di gereja. Demikian LSAD News minggu ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Seminar keluarga, saudaraku, akan diadakan 29 Juni ya, bulan depan, masih ada sebulan. Bapak Ibu Saudara yang merasa hubungan suami istri ada kerikil-kerikil tajam atau perlu dipulihkan, ya saudaraku, karena ada perbedaan yang tidak bisa diatasi, banyak halangan-halangan yang lain, silahkan mendaftar. Hanya saya batasi 25 pasangan, ya ini sudah mendaftar 11 atau 12 pasangan. Jadi segera saja supaya saudara dapat ke tempat ya. Karena ini pembicaranya dan acara MOU namanya, Moment of Unity bahasa Inggrisnya. Itu diadakannya biasanya di hotel-hotel dan hanya orang yang punya keuangan aja yang bisa ikut ya, 3 hari 2 malam. Ya sudah pernah ikut sekali saudaraku dan hasilnya sangat luar biasa. Ya bisa memberikan bumbu kemanisan, keharmonisan dalam rumah tangga. Itu sebabnya saya anjurkan Bapak Ibu secepatnya untuk bisa mendaftar. Hanya 50.000 saja. Itu seminar sehari ada 3 sesi dari pagi sampai sore. Ya, nanti ada snack 2 kali dan ada makan siang di situ. Berita bahagia telah lahir putra dari Christine dan Jeffrey.
ya beberapa waktu yang lalu. Sekarang Christine karena ini sesar ya, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, jadi harus masuk rumah sakit lagi ini di rumah sakit Atin. Saudara yang merasa kenal Christine dan masuk di komselnya bisa berkunjung ya dan mendoakan. Saya kira demikian. Ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, angkat tangan? Ada? Ya, mari kita adakan ya minggu-minggu ke depan ya. Ada jiwa-jiwa yang baru datang. Atau keluarga yang sudah lama enggak hadir, kita anjurkan dan kita dorong untuk kita bawa kepada Tuhan. Karena sekarang saudara tidak perlu hadir ke rumah mereka ya, media pakai WhatsApp, pakai Facebook, macam-macam alat telekomunikasi yang bagus untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Baik, mari kita berdiri saudara, kita akan tutup dalam doa. Mari kita mengangkat persembahan kita, saudara. Bapa di surga, kuduskan persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Menjadi alat untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa dan memuridkan. Terima kasih berkat Tuhan atas semua umat-Mu yang memberi dengan sukacita. Bapa di surga, kami berdoa untuk Christine yang harus dirawat kembali karena sesar. Tuhan kiranya menjamah, Tuhan memulihkan kesehatannya sehingga dia bisa merawat anaknya dengan baik. Terima kasih Bapak Surgawi. Demikian juga anak-anak yang sakit yang tidak bisa kami sebut, Tuhan melawat mereka satu persatu Tuhan. Sehingga mereka mengalami kesembuhan, pertolongan dan kasih Tuhan lewat kesembuhan yang ada. Kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Suatu bangsa yang besar, banyak provinsi dan suku-sukunya. Tuhan tolong, kiranya Tuhan Injil kerajaan-Mu terbuka satu persatu. Sehingga sebelum Kau datang, semua orang sudah mendengar Injil Yesus Kristus. Berkat-Mu kiranya turun ke atas kepala negara, sampai ke RT RW. Semua pemerintahan dijagai, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat dua tangan kita, saudara. Bapak Ibu Saudara, Engkau telah mendengar firman Tuhan tentang apa yang ingin saudara tuai. Saudaraku, praktekkan dalam hidupmu sehari-hari. Di rumahmu, di tempat kerja, di ladang, dimanapun saudara berada untuk memperkatakan yang menumbuhkan iman percaya saudara. Kiranya anugerah Allah Bapa, kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati, melindungi saudara semua sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau pulang, sertai kami dari tempat ini hingga ke rumah kami Tuhan. Dan biarkan kami berkumpul dengan keluarga kami Tuhan. Dan sukacita-Mu senantiasa dalam setiap keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.